rumah tidak salam jenengan jelas pembohong, tukadziban. Tukadziban. Moro tuwa gak gelem mesem karo mantune, tukadziban. Bapak ibu tidak mengarahkan anak-anaknya ke jalan Allah, tukadziban. Bener ini. Makanya ayat itu kenapa diulang. Allah cerita dulu loh itu. Aku ciptakan manusia dari tanah, kemudian aku bentuk dan lain sebagainya. Terakhir Allah sampaikan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ternyata kalian tidak memahami apa yang aku inginkan. Dasar pembohong. Pembohong kamu. Apalagi pulang dari kajian ini ngrasani ustate pembohong banget. Itu pembohong banget. Wong nek ngrasani, Bu, rasan-rasan itu pernah nggak kalau itu sendirian? Nggak pernah. Kenapa? Apa alasannya rasan-rasan tidak sendirian? Ibu-ibu langsung berembeng kabeh. Karena rasan-rasan itu adalah cara hidup yang disampaikan pelajaran oleh setan. Dan setan itu sejak awal minta sama Allah, saya mau mencari teman sebanyak-banyaknya untuk ke nerakamu ya Allah dari anak cucu Adam. Nah, karena rasan-rasan itu adalah pelajaran dari setan, makanya tidak ada yang sendirian. Setan ini mesti golek bolo. Nggih. Jenengan nek nesu sendirian? Kalau marah sendirian siapa? Marah tapi sendirian, ada? Oh ada? Ya malah kesro. Marah itu setan, makanya cari teman. Siapa yang dimarahi? Itu temannya banyak itu. Ya. Jadi ibu-ibu ini yang saya suka ketika ngaji diem, alhamdulillah. Tapi bar ngaji saya nggak tahu. Apa meneh ambil yang namanya hidangan. Biasanya kalau bapak mesti sering diem. Kalau ambil hidangan ya diambil itu aja. Bisa rasanya apa ya diem kalau bapak. Kalau ibu enggak bisa. Ibu itu paling master chef nomor 1. Angger ngerasa no master chefnya orang lain. Kok ini ya rasanya ya. Tapi kalau merasakan untuk masakan sendiri di sini enak. Pembohong. Itu ya. Jadi ketika kita masih berbohong berarti yaumil akhir kita tidak jalan akidahnya. Kita merasa tidak akan bertanggung jawab tentang itu. Padahal ini jelas. Yaumil akhir wal malaikah. Apalagi selalu masuk ke malaikat, Pak. Yakin nggak kalau di sekeliling kita ini ada malaikat? Bener. Nah, ketika rasan-rasan itu malaikatnya di mana? Keyakinan jenengan ketika malaikat oke, ketika rasan-rasan itu malaikat di mana? Ketika jenengan marah itu malaikatnya di mana? Jadi malaikat kadang terus menengnya gak krungu ngono, Pak. Malaikat itu sangat dengar, Pak. Bahkan mereka bisa saja menangis melihat kita. Kok sebegininya ya manusia itu? Disayang, dilindungi, dikasih rezeki. Akhir-akhir jadi pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Mulai kok ngaji wis jelas. Masuk rumah salam. Begitu ambil piring terus buka tidak ada apa-apa. Ngumel. Nah, itu pembohong itu. Pembohong itu kan begitu.
masakan anaknya nggak enak, ngomel, itu pembohong. Tolong yang jujur. Tidak ada yang bisa tenang hidupnya kecuali dengan jujur. Itu yang pertama itu. Yang pertama itu. Ya. Ini kalau dipotong di sini sebenarnya cukup. Cukup nggak jelas. Karena Al-Baqarah 177 itu panjang banget. Yang namanya al-birri, yang menuju kepada al-jannah. Ilal birri yahdi ilal jannah. Jadi al-bir itu akan menuju kepada surga. Untuk menuju pada surga itu man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Panjang banget itu. Belum nanti wa atal mala ala hubi, berikan harta bendamu yang kamu cintai untuk kerabat terdekatmu. Nek bahasane jenengan karib lah, sahabat karib. Jenengan punya sahabat karib. Jadi berikan harta yang kamu cintai, bahasanya Allah. Ibu-ibu kan senengane duit, Pak. Maka untuk kajian ini, karena di kajian ini ternyata ada informasi yang luar biasa untuk pembangunan dan lain sebagainya, berikan yang kamu cintai dan yang terbaik. Saya kan sering mengingatkan jenengan, kalau ke sini etok-etok lali gak sanggup duit, itu pembohong. Angger mrene ngono, waduh lali aku. Nggih. Ngoten niku nek cara dimirengaken malaikat niku pripun malaikate? Waduh lali aku, ngoten niku malaikat pripun? Kata malaikat, loh, tadi kan mau berangkat sudah saya ingatkan. Tapi sampai kan aldable. Ya gitu ya. Ini sebenarnya antara telinga kiri dan kanan ini selalu, Bu. Yang kiri dari setan, yang kanan dari malaikat. Yang sering menang yang mana? Oh, yang kiri. Hancur jenengan. Selalu yang kiri. Wa atal mala ala hubihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa sa'ilina wa firriqa wa aqamas sholah wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasobirina fil ba'sa'i wad doro'i wa hinal ba's. Baru Allah sampaikan semua yang bisa menjalankan itu semua, ulaikal ladzina shadaqu, ialah orang-orang yang sidik, wa ulaika humul muttaqun, sekaligus dia memang orang-orang yang bertakwa. Ngoten ya Allah. Kuwatah niku babe. Tidak pernah ingkar janji ketika berjanji. Jenengan pernah berjanji? Pernah. Kepada siapa? Allah, ya kan? Awal mesti kepada Allah jenengan berjanji. Coba ketika kita diajari oleh Rasul, ketika mau membaca surat Al-Fatihah, awali dulu dengan ta'awudz. Nggih. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Itu saja enggak pernah jenengan bahas. Kata a'udzu, aku berlindung. Kata aku ini pernah dilihat bahas di keluarga jenengan, kata aku. Aku iki sapa sing nyepakno sapa? Aku dikongkon napa? Mari ngene aku ning ndi? Nek ning kono aku kaya apa? Ngoten. Itu bahas aku aja itu. Ya Allah. Lama lah. Makanya ini awal, bahaslah aku dulu dalam kehidupan ini. Ternyata ketika kita a'udzubillah, kata Allahnya, kenapa jenengan harus berlindung pada Allah? Memangnya jenengan pernah apa dengan Allah? Ngoten dibahas.
Wong gak tahu kenal jaluk perlindungan. Kira-kira pripun? Saumpama Allah gelem nglindungi iku karena kasih sayangnya. Itu loh yang paling penting. Allah itu mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Beda dengan kita. Kita ini kebalikannya. Sering mendahulukan murkanya daripada rahmatnya. Pada anak contoh, anak gak nyapu, langsung murkanya yang muncul. Nyapu gak nyapu? Ya lu tak ajar. Langsung pengen ngajar. Sesuk rata wenehi uang saku, lho ngancam. Ya Allah, ancamannya orang tua itu luar biasa. Jadi ini anak ngancam terus. Anak sekarang tuh begitu. Kalau diancam tuh malah nggak takut. Ya ngancam terus dengan anak terus. Ya Allah. Itu lucu anak-anak sekarang ini. Kalau diancam malah nggak takut. Karena ibunya tidak menakutkan. Lucu. Ibunya lucu. Karena ibunya nggak jujur. Gitu loh. Tiap hari marah itu berarti ibunya nggak jujur. Mestinya sayang, kenapa sih nggak mau nyapu? Kenapa? Coba jawab aja. Ngono enak toh bu. Buka langsung bang langsung aja. Kayak perang aja. Nah, ketika kita berjanji kepada Allah, napa janji ini jenengan? Iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Berarti yang ditolong oleh Allah itu siapa? Yang nyembah. Aku yang nyembah kami. Bahaya kita apa sih? Ternyata di dunia ini yang paling bahaya hanya satu, as-syaiton. Jenengan nggih pun nantos panggih Bu kali setan. Jereng. Datang mriku mboten enten ta? Bu, dalam bahasa agama, as-syaiton adalah segala makhluk Allah khususnya manusia yang mengajak kepada keburukan. Itu setan Bu. Akhirnya ibu noleh. Awakmu iki setan. Ibunya ngajak bohong pada anaknya berarti ibunya. Nah, moro tuwa ngajak bohong berarti moro tuwa dadi banter. Weh wong iki melok gak wani. Gak wani banter. Aku golak gak dijak mulih Pak Karman. Ya Allah. Jadi semua yang mengajak keburukan setan. Berarti yang ngajak rasan-rasan, yang diajak, berarti wong rasan-rasan itu kumpulan. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Hebat. Hebat Bu berarti. Ada di antara jenengan yang hari ini statusnya janda? Banyak, alhamdulillah. Pak, janda ini banyak Mas. Ingat, saya sampaikan kepada janda-janda. Ini khusus. Ini akidah kita. Siapapun yang sudah dipisahkan oleh Allah dari suaminya karena mati, ingat karena mati, ini karena Allah berarti, maka setelah selesai dia masa iddahnya, wajib segera menyelesaikan administrasi warisnya. Siapa yang sudah begitu? Coba yang janda. Gak enek, pembohong. Ngono. Wis janda 10 tahun loh. Hak warisnya gak diurusi Pak. Ya Allah, na'udzubillah. Itu akidahnya kisruh. Pembohong jenengan.
Ingat batasnya setelah masa idah selesai ibu. 4 bulan 10 hari. Setelah itu segera panggil orang yang berilmu untuk bisa menghitung mana harta bawaan, mana harta bersama, siapa yang harus mewarisi dan siapa yang tidak mewarisi. Dari semua yang ditinggalkan oleh bapak karena bapak sudah meninggal. Kalau itu semuanya harta bersama, bagi 2 dulu. Set 50-50. Berarti yang 50 peninggalan bapak, maka istri dapat lagi. Kalau punya anak sekian persen. Kalau dia tidak punya anak sekian persen. Sudah ada agama ini. Tapi kebanyakan dari ibu-ibu jawab. Tak jawab. Sebab anak cilik-cilik bercintek no anak. Salah itu. Berarti yang cintek no anak itu anak ngentek no sesuatu yang tidak jadi haknya. Itu bahaya. Bahaya. Siapa yang memakan sesuatu yang bukan haknya, ibaratnya memasukkan api dalam perut. Memasukkan api dalam perut nek ditingali kali Allah berarti jenengan api berjalan. Api lah. Awan-awan mulat. Ya Allah. Ya, hati-hati untuk ibu-ibu. Ya. Ada juga yang prinsipnya begini, alah aku wis sugih, aku wis gak njaluk, wis pokoke kono nggo-nggonen adike sing ngono-ngono. Salah. Itu tidak bisa. Ya. Akidah kita selalu berbilang jujur. Jalani semua sesuai dengan ajaran Allah. Insya Allah uripe tenang. Nggih. Bu. Yang janda hari ini belum mengurus warisnya. Kok kemudian hari ini meninggal, tumpuk lagi. Yang dari suami belum diurus, kemudian dia meninggal lagi, anaknya tambah berat. Ngitung meneh. Ngitung gone bapake, yo ngitung gone ibuke. Anak oleh piro teko bapak, anak oleh piro teko ibu. Panjang niku masalahe. Sing soro niku sing diitung wis dipangan entek. Pripun? Allah ya Allah. Bahaya. Kenapa Allah sampai menyampaikan ya ayyuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah sesuatu yang halal dan baik. Benar. Dalam meraih harta Bapak Ibu, sebenarnya dalam Islam tidak dilarang. Tapi Islam mempunyai aturan yang jelas. Islam itu ajarannya nggak ada yang abu-abu, Pak. Jelas semua. Tentang harta ada 5 hal yang harus jenengan pahami. Boleh jadi jenengan mendapatkan harta benda karena jenengan bisnis ekonomi. Itu boleh. Jual beli silakan. Itu bisnis ekonomi. Adol jagung, adol gabah, monggo. Sing penting itu memang hak jenengan didol. Benar. Yang kedua, bisa jadi jenengan mendapatkan harta karena warisan. Boleh, nggak apa-apa. Islam membolehkan memiliki harta karena warisan. Oleh omah, mergo omah warisan. Mobil warisan. Istri. Ribut. Nek istri nek kanca yo gak waris, Bu. Mosok nek kanca aku engko nek mati bojoku rabinen yo ngono. Kuwi jenenge kanca apik jane ya. Walaupun itu pernah ada. Ya. Karena pada saat sakit temennya itu dan soulmate banget. Kang, engko nek aku meninggal saiki Kang, pokoke bojoku karo anakku openono. Ngono dilakoni tenan, Pak. Jadi anak dan istrinya itu 5, kemudian sing dikongkon niku mau memang sudah duda. Anaknya juga 5. Jadi 5 tambah 5 anaknya 10. Luar biasa. Anak bawaan 55. Luar biasa itu. Itu surat Ar-Rahman itu.
Kan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu. Duwe anak 5, janda, ketemu Dudo anak 5. Hebat. Ada yang begitu? Atau ada yang punya cita-cita? Yang ketiga, boleh jadi jenengan punya harta benda karena hutang piutang. Nah ini biasanya ibu-ibu ini sering ini hutang duit neng bank dinggo tuku sepeda motor. Niku memiliki harta karena hutang piutang. Boleh oleh Islam, nggak apa-apa, silakan. Ada juga punya harta benda karena pinjam. Ada yang pinjam Pak, walaupun 2 hari 3 hari. Mobilmu baru ya? Pinjaman. Kalau pinjam, syaratnya hanya 2 dalam Islam. Tidak boleh disewakan dan tidak boleh dijual belikan. Ning watake wong kene kesro. Nyilih ning sak teruse, bareng tekono, "Landi sepedaku tangguh mangan Pak." Tangguh makan. Jadi didol, kesro itu. Tidak boleh. Nah, makanya yang kelima, boleh jadi jenengan punya harta benda karena jenengan itu wasiat. Jadi kalau wasiat itu adalah ada orang mau meninggal, kemudian berwasiat kepada anak istrinya, sawah sing neng kono engko tak wasiatno ben dinggo si fulan karena pernah menolong aku waktu aku masih hidup. Itu namanya wasiat. Boleh, nggak apa-apa, Islam itu boleh-boleh aja. Tapi nek ibu-ibu kan sering mergo gak duwe duit nyilih antinge anake. Kuwi nyilih apa didol? Ini beda loh. Mbok yo ngomong ning anake, "Nak, iki ora tak pinjam tapi tak utang." Nek tak utang beda lho, Bu. Sampean bisa ngutang anting didol terus kemudian nanti kalau punya kita belikan lagi. Tapi biasanya bahasane tak silih yo nduk sik ngono. Ternyata dijual, itu melanggar aturan, pembohong. Nggih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk menenangkan hidup kita sebenarnya ada 3 hal yang hari ini baru kita sampaikan. 1, sebenarnya ada jujur, amanah, dan istiqomah. Saya ulangi, ketenangan hidup kita tergantung dari jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk nek jenengan 3-tiganya mampu menjalankan, urip niku wenang banget. Pun saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dengan jujur, amanah, dan istiqomah, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.